Selamat datang kembali di channel Zona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan Ragnar dan para pasukan yang baru saja tiba di pemukiman penduduk yang di dalamnya terdapat sebuah tempat ibadah. Menurut sepengetahuan Ethelstan, gereja tersebut selalu dikunjungi oleh para peziarah karena di dalamnya terdapat makam Saint Birinus. Tentunya, gereja tersebut menyimpan harta-harta yang diincar oleh mereka. Sementara itu, di Hebedi, Skandinavia memperlihatkan sesosok wanita yang kali ini kembali menunjukkan eksistensinya dalam serial ini. Betul, ia adalah Lagertha yang merupakan mantan istri dari Ragnar Lothbrok. Selama 4 tahun ini nampaknya Lagertha telah menikah dengan seorang Earl yang bernama Sigvard. Hubungan antara keduanya kurang harmonis karena suami dari Lagertha yakni Sigvard seringkali menunjukkan ketidaksukaannya kepada Bjorn. Namun Sigvard tidak membenarkan hal itu dan ia berjanji kepada sang istri akan menyayangi Bjorn sepenuh hati. Kembali ke Ragnar dan para pasukan, mereka bergerak maju untuk memasuki pemukiman penduduk. Para penduduk yang mengetahui hal itu segera berlarian dan para penjaga tempat tersebut bersiap mempertahankan pemukiman dari para pendatang. Ya, Ragnar dan para pasukan yang terkenal belum pernah kalah ini berhasil menembus pertahanan dengan sangat mudah hingga sampai di pintu gereja. Mereka curiga bahwa di balik pintu gereja tersebut terdapat sebuah bukan satu orang pun yang ada di dalam gereja tersebut. Di sana mereka disibukkan dengan mencari harta yang telah disebutkan oleh Ethelstan. Lalu Ethelstan menunjuk ke arah peti kayu yang ada di atas altar gereja. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apa-apa dan kemudian Ethelstan berkata bahwa yang ia maksud bukanlah peti kayu itu, melainkan apa yang ada di bawah peti kayu tersebut. The treasure is here. You are mistaken. Apa yang dikatakan Ethelstan terbukti benar. Mereka menemukan harta yang sangat banyak di bawah lantai altar tersebut. Dan di sana terdapat tulang-tulang yang diyakini sebagai fosil dari Saint Birinus. Di saat orang-orang sibuk menarik harta, Ragnar mencari tahu dan mempelajari kultur serta kebiasaan orang-orang Kristen kepada Ethelstan. Jadi tengkorak yang sedang dipegang oleh Ragnar ini adalah tengkorak atau jasad dari Saint Birinus. Saint Birinus ini merupakan orang yang hidupnya sangat suci karena telah melakukan mukjizat atau istilah umumnya adalah mati syahid. Setelah berbincang-bincang, Ethelstan berjalan ke belakang dan di sana ia menemukan kertas-kertas dan pena yang dimana hal itu membuat Ethelstan teringat dengan kebiasaannya di masa lalu. Karena di masa lalu Ethelstan merupakan orang Kristen yang sangat taat. Setelah itu muncul seorang pemuda dan pemuda tersebut melarang Ethelstan memegang benda-benda yang ada di sana.
Tanpa berpikir panjang, Ethelstan menyerang pemuda tersebut sampai si pemuda mati seketika. No! Stop! Selang beberapa saat, datang seorang uskup dan uskup ini nampaknya tahu bahwa Ethelstan adalah orang Kristen sama seperti dirinya. Di sini Ethelstan menunjukkan sisi baiknya. Ia menyuruh kepada uskup ini untuk segera pergi karena Ethelstan takut apabila uskup ini ditangkap dan dibunuh oleh teman-temannya. Kekhawatiran Ethelstan kejadian karena sebelum si bapak sempat pergi, Floki muncul lalu membawa uskup tersebut untuk dieksekusi. God! Sangat kejam, uskup tersebut diikatkan di sebuah tembok dan lalu ia ditelanjangi. Dengan tertawa-tawa mereka menganggap hal ini adalah sebuah lelucon. Dan dengan tanpa rasa kasihan sedikitpun, uskup ini dibunuh secara perlahan dengan cara dipanah. Saya memastikan kembali kepada kalian bahwa hal ini bukanlah suatu bentuk penghinaan karena memang seperti itulah sejarah di zaman tersebut. Nampaknya Ethelstan tak tega melihat si bapak diperlakukan seperti itu. Kemudian ia menghampiri uskup tersebut dan lalu mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya agar si bapak tak tersiksa menahan rasa sakit yang ia derita. Nice. Sama halnya dengan Ethelstan, Ragnar menemukan seorang anak kecil dan lalu ia menutupi keberadaan anak tersebut agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Diperlihatkan seorang pemuda tampan yang kala itu sedang berbicara dengan Lagertha. Pemuda itu adalah Bjorn Ironside, putra Ragnar Lothbrok, dilakukan secara buruk oleh orang yang kini menjadi ayah tirinya. Sang ibu memastikan bahwa hal itu tak akan terulang kembali. Lalu di sela pembicaraan mereka, Bjorn mengatakan Tegat di sana nampaknya Putri Aslaug baru saja melahirkan. Lagi-lagi Putri Aslaug melahirkan anak laki-laki dan anak tersebut diberi nama Sigurd. Sigurd, after my father. Ada sedikit keanehan ketika kita melihat mata dari anak tersebut. Mata sebelah kanan Sigurd memiliki bentuk seperti mata ular. Ya, hal itu telah diprediksikan oleh sang putri karena ia telah bermimpi mengenai hal tersebut. Setelah itu, di kerajaan Wessex, Inggris, King Egbert setelah mengetahui pembantaian kepada rakyatnya yang dilakukan oleh orang-orang utara, yakni bangsa Viking. Namun King Egbert masih menunggu waktu yang tepat untuk bertindak karena ia memiliki perhitungan tersendiri. Kemudian ia memerintahkan kepada salah satu pengawalnya untuk berdiplomasi dengan orang-orang utara. Di tempat lain, Ragnar dan para pasukan nampaknya telah memagun kemah untuk menetap sementara waktu. Di sana, Ragnar dan King Herrick berbincang membahas apa tujuan mereka menjarah tanah Inggris. Ragnar menjelaskan bahwa daratan Inggris memiliki kekayaan harta yang sangat berlimpah. Selain memikirkan harta yang ada di dalamnya, Ragnar berpikir bahwa tanah di Inggris sangatlah subur. Sehingga hal itu membuat tanah atau lahan di Inggris mendukung untuk kehidupan yang lebih baik. Berbeda dengan lahan-lahan di kampung halamannya yang sulit untuk digunakan menjadi lahan pertanian. Dari sini kita tahu bahwa Ragnar mempunyai tujuan untuk menetap di daratan Inggris. Ragnar tidak melupakan fakta bahwa sebelum ia mendapatkan kejayaan, dahulu dirinya hanyalah seorang petani dan garis keturunannya pun demikian. Ini membuktikan bahwa Ragnar yang sebagai seorang pemimpin lebih memikirkan kehidupan rakyat-rakyatnya ketimbang hanya untuk dirinya sendiri. Walaupun begitu, King Herrick tidak yakin apakah orang-orang pribumi akan membiarkan mereka tinggal di daratan Inggris. Di sore harinya, Ragnar kedatangan utusan King Egbert untuk berdiplomasi. Mewakili King Egbert, si utusan bertanya berapa lama Ragnar akan menetap di wilayah kerajaannya. Di sini Ragnar memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, Ragnar akan pergi dari daratan Inggris asalkan sang raja harus memberikan harta yang sangat banyak. Pilihan kedua, Ragnar diberikan lahan oleh sang raja untuk menetap dan perdamaian akan tercapai. Egbert, King of Wessex, what is how much longer you intend to remain? What he'll offer us to leave. We want to make
He's a king. So we don't have to kill anymore. Dengan wajah yang penuh ketakutan, utusan itu mengatakan bahwa ia akan menyampaikan hal tersebut kepada sang raja. Tidak. Berpindah memperlihatkan suasana kebahagiaan Yalbog yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita. Di hari pernikahannya tersebut, Yalbog menyampaikan beberapa hal kepada rakyatnya mengenai kekecewaannya terhadap Ragnar dan King Herrick. Yalbog merasa bahwa Ragnar dan King Herrick telah merusak kesepakatan mereka untuk melakukan penjarahan bersama-sama. Been broken. Gone raiding west without me, without myself, King Auric, and Ragnar Lothbrok is just an insult, not only to my... Kemudian dengan hal itu ia menyampaikan kepada rakyatnya bahwasanya ia akan membalas perilaku Ragnar dengan menyerang dan merebut kampung halaman yang ditinggalkan oleh Ragnar. Declare today that I will seek vengeance against Ragnar. I will seize all his lands, our gods. I swear that we will see with the axe. Dengan pasukan terkuatnya, singkat cerita, Yalbog telah sampai di Kattegat dengan membawa pasukan menggunakan 5 kapal sekaligus. Sementara itu, Rollo yang pada saat itu sedang bermalas-malasan dibangunkan oleh Sigi untuk melihat kapal-kapal yang sedang menghampiri mereka. Menurut sepengetahuan Rollo, kapal-kapal tersebut bermaksud menyerang Kattegat. Kemudian Rollo memerintahkan kepada setiap wanita serta anak-anak untuk segera pergi ke pegunungan. Lalu ia mengumpulkan siapa saja yang bisa memegang senjata untuk mempertahankan Kattegat. Walaupun dalam hal ini Rollo kebingungan karena pasukan terkuat yang dimiliki segera pergi meninggalkan rumah. Sigi bertindak cepat dengan menuntun para wanita dan para anak-anak untuk pergi sejauh mungkin ke pegunungan. Dengan pengalaman bertempur yang ia miliki, Rollo bertindak sebagai pemimpin dan ia segera membentuk barisan penghalang untuk menghalangi pasukan musuh masuk ke wilayah mereka. Di pihak yang berlainan, pasukan Yalbog tinggal beberapa saat lagi sampai di bibir pantai. Setelah tiba di bibir pantai, mereka turun dari kapal dan pertarungan pun tak terelakkan. Terlihat jelas bagaimana kekuatan yang dimiliki pasukan Yalbog jauh lebih kuat dengan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Rollo. Bagaimana tidak, pasukan yang dipimpin oleh Rollo diisi oleh orang-orang yang sudah tua dan beberapa dari mereka masih anak-anak. Pada akhirnya Rollo dan kawan-kawan tak kuat lagi menahan gempuran musuh hingga mereka terpaksa mundur sampai ke pemukiman. Di saat kedua belah pihak berhadap-hadapan, di titik ini keheningan sempat tercipta beberapa detik karena kedua belah pihak saling melindungi dirinya masing-masing. Di kesempatan itu, salah satu dari pasukan Rollo meminta kepada Rollo untuk pergi agar bisa melindungi para wanita yang sedang melindungi diri di pegunungan. I'll save the sons of Ragnar. Surrender! Your first duty is to try. Rollo pergi, si bapak itu kemudian maju ke tengah-tengah pertempuran, lalu tak lama kemudian pertarungan pecah seketika. Do you surrender? Dengan mudah Yalbog berhasil menghabisi seluruh pasukan Rollo, dan ini menandakan bahwa kini Kattegat telah diduduki oleh Yalbog. Melanjutkan kisah sebelumnya, Kattegat yang sebelum itu dihuni oleh Ragnar dan para rakyatnya telah berhasil diambil alih oleh Yalbog. Kepada rakyat Kattegat yang tersisa, Yalbog mengumumkan bahwa kini Kattegat dipimpin oleh dirinya.
Ia meminta kerjasama kepada semuanya untuk tetap menjalankan aktivitas perdagangan. Di sana Hjalborg mengatakan bahwa Ragnar telah melanggar janjinya untuk bekerja sama dengan dirinya, yang dimana hal itu merupakan suatu tindakan yang tidak disukai oleh para dewa. Kemudian ia menawarkan bagi siapa saja yang berhasil membunuh Ragnar akan mendapatkan emas yang beratnya disamakan dengan berat badan Ragnar. Hal itu berlaku untuk kerabat-kerabatnya. Whoever will deliver me the whereabouts of Ragnar, from now on, wife, his children, and his brother will be... Itu Rollo, Sigi, Putri Aslaug, dan yang lainnya masih mencari tempat pengungsian untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Setelah itu mereka menemukan perkampungan kecil yang nampaknya sudah ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Pada awalnya, sang putri menolak untuk tinggal di sana karena menurutnya tempat tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Namun Rollo meyakinkan kepada sang putri bahwa jika mereka tidak segera menepi, maka Hjalborg akan menemukan mereka. Dengan terpaksa mereka menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Walaupun dalam hal ini tempat tersebut terlihat sangat kotor dan bisa dibilang tidak layak untuk dihuni. Berpindah ke kerajaan Wessex, di sana King Egbert dan para bawahannya berbicara membahas orang-orang utara yang sampai saat ini masih belum juga meninggalkan wilayah kerajaan. Salah satu bawahan raja mengatakan bahwa ia takut jika orang-orang utara dibiarkan begitu saja, maka beberapa wilayah di sekitaran kerajaan akan terancam. Dan orang itu mengatakan bahwa pasukan telah siap untuk berperang melawan musuh. Nampaknya sang raja mempunyai pemikiran lain. Di sini King Egbert lebih memilih untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak musuh. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak musuh. Demi tercapainya hal itu, King Egbert berpikir bahwa kedua belah pihak, yakni antara dirinya dan pihak musuh, harus menukarkan salah satu perwakilan. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, King Egbert akan mengutus anaknya sendiri yang bernama Ethelwulf untuk diserahkan menjadi sandera. Father, you know the answer to that. I am at your disposal. I place myself in your hands. Singkat cerita, Ragnar, King Herrick, serta 3 orang lainnya datang ke istana King Egbert. Nampaknya kedua belah pihak telah bersepakat menukar salah satu dari mereka untuk melakukan pembicaraan. Di pihak Ragnar, Ragnar sendiri yang akan maju untuk bertemu dengan King Egbert. Secara bersamaan, putra dari King Egbert maju untuk segera bergabung dengan King Herrick. Setelah pertukaran selesai, Ragnar dibawa masuk dan pada saat melewati lorong istana, Ragnar melihat patung yang menghiasi ruangan tersebut. Nobody knows. Kemudian Ragnar dibawa ke ruangan di mana King Egbert sering menghabiskan waktunya berendam di dalam kolam. Is very temperate. Will you not join me? Dengan keramahannya, di sini King Egbert mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah mengapa Ragnar belum meninggalkan daratan Inggris walaupun sudah mendapatkan banyak harta ketika pembantaian di gereja Winchester. Nampaknya King Egbert heran dengan keputusan Ragnar yang telah bertahan di wilayah kerajaannya. Itu artinya Ragnar memberikan waktu kepada dirinya untuk mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Minster Winchester, you surely have. You've given me time. Setelah King Egbert selesai berbicara, Ragnar mengatakan bahwa dirinya tidak mempedulikan soal harta. Ia hanya ingin tahu seperti apa perkembangan lahan di sini dan bagaimana orang-orang di Inggris mengolah lahan-lahannya. Mengetahui hal itu, King Egbert menawarkan lahannya untuk diberikan kepada Ragnar. Namun sebagai balasannya, Ragnar dan para kesatrianya harus bersedia membantu merealisasikan ambisi King Egbert dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain. We could make a deal. Are you saying that if I offer you some land,
But I would want something in return, and you and your warriors could help. I am an ambitious man. Setelah pembicaraan itu, Ragnar kembali ke kemah dan ia segera menyampaikan hasil pembicaraan kepada King Herrick. Belum sempat mereka berbicara panjang, pembicaraan terhenti setelah mereka mengetahui kedatangan salah satu kapal yang dimiliki oleh King Herrick. Maksud dari kedatangan teman King Herrick tersebut adalah untuk memberitahukan kabar buruk kepada Ragnar terkait Kattegat yang telah diambil alih oleh Jarl Jarl, your family is fled. Your lands are lost, invaded by your place. Now Jarl lives in your great hall in ruin. Ragnar memutuskan untuk kembali ke Kattegat. Di malam harinya ia mengemasi barang-barang dan nampaknya King Herrick memutuskan untuk tetap tinggal. King Herrick yang masih ingin melanjutkan hubungannya dengan King Egbert, ia meminta izin kepada Ragnar untuk meninggalkan Æthelstan bersama dirinya. Karena King Herrick membutuhkan Æthelstan untuk berkomunikasi kepada King Egbert. To remain with... If I can be of help to King Horik, then I'm happy to stay. For you know my family better than anyone. I'm surprised to hear you say that. Ini kita berpindah ke suatu daerah wilayah kekuasaan Sigvald yang tak lain merupakan suami dari Lagertha. Nampaknya Bjorn mengetahui perihal kampung halaman terdahulu telah diserang oleh Jarl. Bjorn berniat ingin membantu Ragnar merebut kembali Kattegat dari tangan Jarl. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena Bjorn membutuhkan pasukan perang agar bisa melawan Jarl yang memiliki kemampuan bertempur di atas rata-rata. Maka dari itu, ia memohon kepada sang ibu agar membujuk Sigvald menurunkan pasukan terbaiknya untuk membantu Ragnar. Di malam harinya, Lagertha membahas hal tersebut kepada sang suami. Tentu, Sigvald tidak menyetujui keinginan sang istri karena ia memiliki rasa benci kepada Ragnar. Karena ketidaksukaannya itu, ia lampiaskan dengan memaksa sang istri untuk melakukan hubungan intim secara kasar. Tentunya si gadis perisai ini tak tinggal diam dan ia melawan balik dengan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pelacur. Jarl will bring you to land and place them, his relations, his family, his people for Ragnar. You will. Don't you understand? Forget Ragnar. I am your husband. Don't ever treat me like your... Ya, di ruangan yang berbeda, Bjorn dengan sigap mengawasi ibunya tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sementara itu, Rollo berkeliling ke beberapa tempat untuk mencari bantuan agar setidaknya ia bisa mengusik Jarl di Kattegat. Melihat pergerakan yang dilakukan oleh Rollo, Siggy tersenyum karena ia senang dengan kembalinya sifat kesatria yang dimiliki oleh Rollo. Rollo beralasan bahwa ia sadar selama ini dirinya telah menyia-nyiakan kebaikan Ragnar. Dari dalam hatinya, Rollo mengatakan bahwa ia tidak bisa memungkiri rasa sayangnya kepada sang adik. Lalu di saat pembicaraan selesai, Siggy mengajak Rollo untuk melakukan hubungan badan. Beberapa waktu setelah itu, Ragnar beserta pasukannya telah kembali dari Inggris dan kini ia baru saja sampai di kediaman Floki. Alasan Ragnar membawa kapal-kapalnya ke kediaman Floki adalah karena ia berpikir bahwa keluarganya telah mengungsi di kediaman Floki. Dengan tergesa-gesa, Ragnar turun dari kapal dan segera mencari tahu keberadaan keluarganya. Istri dari Floki yaitu Helga mengatakan bahwa ia telah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Putri Aslaug dan yang lainnya. Dan Ragnar akan diantar menuju keluarganya di keesokan harinya. Di tempat yang berbeda, Æthelstan dan beberapa prajurit King Herrick terlihat sedang berburu di dalam hutan di teritori kerajaan King Egbert. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan serangan yang entah dari mana asalnya. Æthelstan segera kabur dan berlari kencang-kencangnya untuk mencari tempat perlindungan.
Setelah merasa aman, Ethelstan bermalam di tempat tersebut dan di keesokan harinya ia akhirnya ditemukan oleh beberapa pasukan musuh. Sementara itu, Ragnar dan teman-teman akhirnya telah sampai di tempat di mana keluarga dan yang lainnya mengungsi. Tanpa menunggu lama, Ragnar melepas rasa rindunya kepada anak-anak dan ia segera menggendong anak ketiganya yang belum lama ini baru saja lahir. Melihat mata dari anaknya tersebut, Ragnar menganggap bahwa hal itu merupakan berkat dari dewa. Terlepas dari itu, Ragnar nampaknya sangat bahagia melihat bayinya tersebut sehat walafiat. Yes, bukan hanya kepada anak-anaknya, Ragnar melepas rasa rindunya kepada sang istri. Betul, karena sudah lama tidak berhubungan, akhirnya Ragnar merayu sang istri. Kemudian Ragnar bertemu dengan Rollo dan di sini Ragnar mengatakan bahwa ia sudah tak sabar untuk membalas perbuatan Jarlbog. Rollo memiliki perhitungan lain karena untuk melakukan penyerangan kepada Jarlbog mereka membutuhkan armada perang yang tidak sedikit. Karena pada saat perjalanan pulang dari Inggris, 2 dari 4 kapal yang dibawa oleh Ragnar telah hilang terseret oleh badai. Kembali ke daratan Inggris, di sana memperlihatkan Ethelstan yang nampaknya ia akan mendapatkan hukuman dari orang-orang Inggris dengan cara disalib. Mereka tahu bahwasanya Ethelstan dulunya adalah orang Kristen yang kini telah mengalihkan kepercayaannya untuk menyembah dewa-dewa dan berhala. Dengan sangat kesakitan, Ethelstan berteriak dan pasrah dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Di tengah-tengah penyaliban tersebut, sang raja yaitu King Egbert hadir di tempat tersebut dan entah apa alasannya dengan tegas sang raja meminta kepada eksekutor untuk menurunkan Ethelstan. Here is your apostate. Yang lain, Ragnar menerima kabar buruk dari Floki mengenai kedatangan pasukan musuh yang pada saat itu sedang menuju ke arah mereka. Tanpa menginstruksikan apapun, Ragnar segera maju ke depan dan ternyata pasukan tersebut adalah Lagertha beserta prajuritnya. Setelah itu, Lagertha turun dari kudanya dan ia mengatakan bahwa ia siap membantu Ragnar untuk merebut Kattegat. Kemudian Ragnar dihampiri oleh Bjorn yang pada saat itu Ragnar belum mengenali anaknya tersebut. Namun karena ikatan seorang ayah kepada anaknya, Ragnar langsung mengetahui siapa pemuda yang ada di hadapannya itu. Momen yang sangat mengharukan ketika Ragnar dan Bjorn tanpa berbasa-basi berpelukan melepaskan rasa rindu. Father, I always knew it, but I never guessed it would be in such circumstances. In my heart, that I plans and ways of the gods. But we can get some. Setelah beberapa tahun tak bertemu, akhirnya ayah dan anak ini bisa bertemu dan saling melampiaskan rasa rindunya satu sama lain. Dari raut wajahnya, Ragnar sangat bangga melihat sang anak yang kini telah tumbuh besar, gagah dan memiliki fisik layaknya seorang kesatria tangguh. Untuk kesekian kalinya, Ragnar memuji-muji anaknya tersebut dan menunjukkan rasa bahagianya dengan sosok sang anak saat ini. Cukup untuk episode ini dan tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.